Bidan ahli pertama. 1. Seorang bidan ahli pertama melakukan anamnesis pada ibu hamil fisiologis. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam komponen anamnesis kehamilan? A. Riwayat menstruasi. B. Riwayat kontrasepsi. C. Riwayat penyakit keluarga. D. Riwayat operasi caesar sebelumnya. E. Tingkat pendidikan ibu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa anamnesis kehamilan meliputi riwayat menstruasi, riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat kontrasepsi, riwayat penyakit, dan riwayat keluarga. Tingkat pendidikan ibu termasuk dalam data sosial, bukan komponen utama anamnesis kehamilan. 2. Dalam pemeriksaan fisik ibu hamil fisiologis, seorang bidan ahli pertama menemukan tekanan darah 100/70 mm raksa. Apakah interpretasi yang tepat? A. Hipotensi. B. Normotensi. C. Prehipertensi. D. Hipertensi stadium 1. E. Hipertensi gestasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tekanan darah normal atau normotensi pada kehamilan adalah sistol 90-140 mm raksa dan diastol 60-90 mm raksa. Tekanan darah 100/70 mm raksa masih dalam rentang normal untuk ibu hamil. 3. Seorang bidan ahli pertama melakukan pemeriksaan obstetri pada ibu hamil 32 minggu. Manakah teknik palpasi yang digunakan untuk menentukan bagian terendah janin? A. Leopold pertama. B. Leopold kedua. C. Leopold ketiga. D. Leopold keempat. E. Osborne. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Leopold ketiga digunakan untuk menentukan bagian terendah janin dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau belum. 4. Bidan ahli pertama menginterpretasikan hasil pemeriksaan HB ibu hamil trimester 3 sebesar 10,2 gram bel. Apakah diagnosis yang tepat? A. Anemia berat. B. Anemia sedang. C. Anemia ringan. D. Normal. E. Polisitemia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa anemia ringan pada ibu hamil didefinisikan dengan kadar Hb 9-10,9 gram del. Hasil 10,2 gram del termasuk dalam kategori anemia ringan. 5. Dalam penyusunan rencana asuhan kebidanan, bidan ahli pertama menemukan ibu hamil G2P1A0 usia kehamilan 36 minggu dengan riwayat persalinan prematur. Apa tindakan prioritas yang harus direncanakan? A. Pemberian tokolitik. B. Pematangan paru janin. C. Pemasangan cervical cerclage. D. Anjuran bed rest total. E. Induksi persalinan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pada ibu dengan riwayat persalinan prematur dan usia kehamilan 36 minggu, prioritas tindakan adalah pematangan paru janin dengan pemberian kortikosteroid untuk mengantisipasi kemungkinan persalinan prematur berulang. 6. Bidan ahli pertama memberikan suplemen nutrisi pada ibu hamil fisiologis. Berapa dosis harian tablet zat besi yang direkomendasikan? A. 30 mg. B. 60 mg. C. 90 mg. D. 120 mg. E. 150 mg. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dosis harian tablet zat besi yang direkomendasikan untuk ibu hamil adalah 60 mg elemental iron, setara dengan 300 mg ferrous sulfate.
7. Seorang bidan ahli pertama akan memberikan imunisasi TT pada ibu hamil primigravida. Kapan waktu yang tepat untuk pemberian TT1? A. Saat kunjungan ANC pertama. B. Usia kehamilan 16 minggu. C. Usia kehamilan 20 minggu. D. Usia kehamilan 28 minggu. E. Usia kehamilan 36 minggu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa imunisasi TT1 diberikan saat kunjungan ANC pertama, tanpa memandang usia kehamilan, untuk memberikan perlindungan dini terhadap tetanus. 8. Dalam pemantauan kesejahteraan janin, bidan ahli pertama melakukan non-stress test atau NST pada ibu hamil 38 minggu. Hasil manakah yang menunjukkan NST reaktif? A. 1 akselerasi dalam 20 menit. B. 2 akselerasi dalam 20 menit. C. 3 akselerasi dalam 20 menit. D. 4 akselerasi dalam 20 menit. E. 5 akselerasi dalam 20 menit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa NST dinyatakan reaktif jika terdapat minimal 2 akselerasi dengan amplitudo minimal 15 bpm selama minimal 15 detik dalam waktu 20 menit. 9. Bidan ahli pertama melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil fisiologis. Manakah dari berikut ini yang merupakan tanda bahaya kehamilan trimester 3? A. Mual muntah hebat. B. Perdarahan pervaginam. C. Nyeri perut bagian bawah. D. Pembengkakan pada wajah dan tangan. E. Gerakan janin berkurang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembengkakan pada wajah dan tangan merupakan tanda bahaya kehamilan trimester 3 yang dapat mengindikasikan preeklampsia. 10. Dalam penata laksanaan ketidaknyamanan pada ibu hamil fisiologis, bidan ahli pertama memberikan edukasi tentang cara mengatasi konstipasi. Manakah saran yang tidak tepat? A. Meningkatkan asupan serat. B. Memperbanyak minum air putih. C. Olahraga ringan secara teratur. D. Mengonsumsi suplemen zat besi dosis tinggi. E. Menghindari makanan olahan tinggi lemak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengonsumsi suplemen zat besi dosis tinggi justru dapat memperparah konstipasi pada ibu hamil. Dosis harus sesuai rekomendasi dan dapat dikombinasi dengan cara lain untuk mengatasi efek sampingnya. 11. Seorang bidan ahli pertama melakukan anamnesis pada ibu bersalin fisiologis. Manakah pertanyaan yang tidak relevan dalam anamnesis persalinan? A. Kapan kontraksi pertama kali dirasakan? B. Apakah ada pengeluaran lendir bercampur darah? C. Berapa lama jarak antar kontraksi? D. Apakah ada riwayat alergi obat? E. Berapa berat badan terakhir saat kehamilan? Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berat badan terakhir saat kehamilan bukan merupakan komponen utama dalam anamnesis persalinan. Fokus anamnesis adalah pada tanda-tanda persalinan, riwayat medis yang relevan, dan faktor risiko. 12. Bidan ahli pertama melakukan pemeriksaan fisik pada ibu bersalin fisiologis. Apakah temuan yang menunjukkan bahwa ibu telah memasuki fase aktif persalinan? A. Pembukaan serviks 2 cm. B. Pembukaan serviks 4 cm. C. Kontraksi setiap 15 menit. D. Pengeluaran lendir bercampur darah. E. Penurunan kepala janin 2/5. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa fase aktif persalinan ditandai dengan pembukaan serviks 4 cm atau lebih, disertai kontraksi yang adekuat atau minimal 2 kali dalam 10 menit. 13. Dalam pemantauan kemajuan persalinan kala fase laten, bidan ahli pertama menemukan pembukaan serviks 3 cm selama 4 jam tanpa kemajuan. Apakah diagnosis yang tepat? A. Persalinan normal. B. Partus precipitatus. C. Fase laten memanjang. D. Distosia serviks. E. Inersia uteri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fase laten memanjang didefinisikan sebagai fase laten yang berlangsung lebih dari 8 jam tanpa kemajuan pembukaan serviks. Dalam kasus ini, tidak ada kemajuan selama 4 jam, mengarah pada diagnosis fase laten memanjang. 14. Seorang bidan ahli pertama memantau kemajuan persalinan kala fase aktif. Berapa frekuensi pemeriksaan dalam yang direkomendasikan? A. Setiap 30 menit. B. Setiap 1 jam. C. Setiap 2 jam. D. Setiap 3 jam. E. Setiap 4 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemeriksaan dalam pada fase aktif persalinan direkomendasikan setiap 4 jam sekali, kecuali ada indikasi untuk pemeriksaan lebih sering. 15. Dalam pengisian partograf pada persalinan fisiologis, bidan ahli pertama mencatat denyut jantung janin atau DJJ. Manakah interval waktu yang tepat untuk pencatatan DJJ? A. Setiap 15 menit. B. Setiap 30 menit. C. Setiap 1 jam. D. Setiap 2 jam. E. Setiap 4 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pencatatan DJJ pada partograf dilakukan setiap 30 menit sekali selama fase aktif persalinan untuk memantau kesejahteraan janin secara adekuat.